pusat kekristenan kita. Tanpa pemahaman tentang salib, maka kekristenan hanya agama. Tetapi justru karena salib, kita percaya pada Yesus yang mati dan dibangkitkan. Lalu Yesus yang dibangkitkan itu naik ke sorga. Lalu Yesus yang naik ke sorga itu memberikan Roh Kudusnya buat kita. Dan Yesus yang ada di sorga menyediakan tempat buat kita. Supaya di tempat di mana dia berada, kita berada sampai selama-lamanya. Berarti cross is the center of our faith. Cross is the center of Christianity. Salib adalah pusat iman kita. Salib adalah pusat kekristenan kita. Jangan sampai berkat menjadi pusat iman kita. Oh, hidup Kristen diberkati. Amin. Tetapi berkat mulainya juga dari salib. Tanpa salib tidak ada berkat, tidak ada anugerah, tidak ada kemenangan, tidak ada mujizat. Berarti bukan berkat, bukan mujizat, bukan kelimpahan, bukan kekayaan, bukan bahkan jawaban-jawaban doa, bahkan bukan kuasa, bukan karunia yang menjadi pusat kekristenan. Pusat kekristenan tetap adalah salib. Dari salib terpancar anugerah, dari salib terpancar kemenangan, dari salib terpancar pengampunan dosa, dari salib juga dicurahkan karunia-karunia Allah yang luar biasa. Yang saya katakan, yeah, yes. Kita masuk pada bagian ke-21 hari ini. Dan yang menarik saya pelajari, salib bukan hanya berbicara hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Dia mengampuni dosa, dia menjamin kemenangan kita, dia menjamin kekuatan buat kita, dia menjamin Roh Kudus disediakan buat kita, dia menjamin bahwa kuasa Allah menyertai kehidupan kita. Tetapi salib juga membuang kebodohan-kebodohan kita. Wow, apa hubungannya? Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, ya kan? Dalam 1 Korintus pasal 2, 1 Korintus pasal 2, kita mau sama-sama pelajari mulai dari ayat yang kedua, mulai dari ayat yang ke-6 maksud saya, sampai ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 2, ayat 6 sampai 16 berbicara tentang hikmat yang benar. Jadi judul perikopnya adalah hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat. Yes, sama-sama bilang sama saya hikmat. Ayo dong. Lemes saudara. Iya kan, saya bingung saudara. Sudah dari bulan Maret kita bersama-sama, come on. Iya kan, biasakan interaktif saudara. Iya kan, itu yang membedakan nonton YouTube. Ungke. Mau kemana ngana? So pakai dasi, so rapi sekali ngana Jarang talian ngana rapi begitu. Mau nonton mak? Nonton apa? Nonton film mak? Di mana? Di YouTube mak. Itu yang membedakan menonton atau beribadah saudara. Sekarang kita bukan sedang menonton, kita sedang beribadah. Amin. Jadi ayo interaktif saudara, interaktif. Seperti saudara sedang ada di gereja dan berbicara langsung dengan hamba Tuhan saudara, ya kan? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, biasanya saya berbicara langsung pada jemaat di depan saya. Tapi hari ini lihat, kursi-kursi ini kosong dan masih kosong saudara, ya kan? Nggak ada yang dudukin, jadi terpaksa saya yang dudukin di sini, ya kan? Habis gimana kalau enggak, ya kan? Kalau enggak, kalau enggak ada yang dudukin, lama-lama mau bakimu. Bagimu. Belum mood saudara, ya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayo sama-sama bilang sama saya hikmat. Ayo sama-sama bilang sama saya hikmat. Amin. Ayat ini bilang, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Amin. Jadi artinya yang belum matang, betul dia sudah bertobat tapi masih mungkin hidup dalam kebodohan-kebodohan. Makanya Alkitab bilang yang baru bertobat jangan melayani dulu. Bukan berarti orang baru bertobat masih cetek. Bukan itu maksud firman Tuhan. Tapi orang yang baru bertobat belajar dulu. Didisiplin dulu. Diproses dulu. Dibentuk dulu. Tetapi yang sudah matang, yiha. Bukan hanya dia sudah bertobat, bukan hanya dia sudah cinta Tuhan, tapi dia harus membuang segala kebodohannya dan sekarang shifting, ya kan, masuk pada kehidupan yang berbeda, kehidupan dalam misi kerajaan Allah, kehidupan yang berjalan dalam standar kerajaan Allah, ya kan? Dan itu artinya
Dibimbing oleh hikmat. Sama-sama bilang sama saya, hikmat. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Bukan yang baru bertobat, tapi yang udah diproses, yang udah dibentuk, yang udah dibersihkan, dicuci segala otak, hati, jiwanya. Sehingga fokusnya bukan hanya berkat, fokusnya bukan hanya kesenangan, fokusnya bukan hanya kenikmatan, fokusnya bukan hanya hal-hal daging, tapi fokusnya kerajaan Allah, menyenangkan hati Tuhan, dan keselamatan buat jiwa-jiwa. Itu yang Alkitab bilang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Bukan seperti hikmat para pengusaha, bagaimana supaya saya kaya, bagaimana supaya saya sukses, bagaimana supaya saya berhasil, bagaimana supaya saya dihormati orang, disenangi orang. Beda, itu hikmat dunia. Memang banyak orang membutuhkan hikmat dunia. Tapi hikmat dari sorga di atas segala-galanya. Karena hikmat dari sorga artinya meluaskan kerajaan Allah, menyenangkan hati Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa, dan jadi berkat dimanapun kita ada. Itulah hikmat dari sorga. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, yang akan berakhir. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Sama-sama bilang sama saya, hikmat Allah. Hikmat yang dimensinya lebih tinggi daripada sekedar hikmat dunia. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Bukan bagi kemuliaan Allah, bagi kemuliaan kita. Artinya untuk kebaikan kita. Supaya saya dapat mengecap kemuliaan yang Allah sediakan. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan kita. Jangan langsung kalimat saya dipotong lalu dibahas. Wah, Gilbert bicara tentang kemuliaan kita. Alkitab yang bahas. Saya cuma menjelaskannya. Bukan saya mengajarkan tentang kemuliaan kita, tetapi Alkitab yang mengajar. Kalau kita hidup dalam kemuliaan Allah, dalam hikmat Allah, maka kita akan disediakan kemuliaan kita. Apa artinya kemuliaan kita? Hidup kita menyenangkan hati Tuhan, hidup kita memuliakan Kristus, hidup kita meluaskan kerajaan Allah, hidup kita jadi berkat buat banyak orang, dan hidup kita memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Yang setuju katakan, yeah. Amin. Jadi kemuliaan kita bukan bicara kekayaan, kelimpahan, kehebatan kita. No. Bicara kita masuk dalam plan of God. Kita masuk dalam kepenuhan rencana Allah yang sempurna. Kita lihat selanjutnya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Penguasa dunia ini, orang-orang kaya di dunia ini, para konglomerat di dunia ini mungkin punya hikmat dunia. Tapi bukan hikmat Allah. Amin. Karena Alkitab udah bilang tidak ada di penguasa dunia ini mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Artinya apa? Kebodohan yang membuat kita menolak salib. Kebodohan yang membuat kita menyalibkan Kristus. Amin. Dan kebodohan juga yang membuat kita tidak mau menerima anugerah rahmat yang tercurah dari salib. Jelas sampai di sini, makanya Alkitab bilang, kalau sekiranya mereka mengenalnya, mengenal hikmat dari sorga, hikmat dari Allah. Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia, artinya mereka akan menerima salib itu, kuasanya, anugerahnya dan berkat dari salib itu. Ayat 9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Itulah hikmat dari Allah. Dan hikmat dari Allah itu fokusnya adalah salib. Makanya Alkitab berkata, yang membedakan hikmat dari Allah maupun hikmat dari dunia ini adalah salib. Dari pengalaman-pengalaman hidup, dari jatuh bangunnya hidup, dari kesiapan mau belajar, ada hikmat, tapi hikmat dunia. Makanya ada pengusaha-pengusaha, ada penguasa-penguasa, ada orang-orang hebat di muka bumi. Meskipun gak mengenal Tuhan. Tapi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan dan meraih hikmat yang dari dunia, kata Alkitab. Tapi mereka tidak akan mengenal salib. Karena salib bagi dunia ini adalah kebodohan. Bagaimana Allah menjadi sama dengan manusia lalu mau merelakan diri salib demi dosa manusia, gak masuk akal. Tapi ini bukan bicara tentang akal, makanya Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman.
Dan iman berpusat pada salib. Yeeha. Dan salib itu yang memampukan kita membuang segala kebodohan kita, menerima rahmatnya, menerima kekuatannya, menerima tuntunannya, dan meraih jaminan kepastian dari sorga. Yang setuju katakan, yeah! Yeah! Makanya ayat 9 bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, untuk mereka yang mau dibimbing oleh hikmat Allah dan kuasa dari salib itu. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, hal-hal yang kita nggak ngerti, hal-hal yang kita nggak pernah lihat. Itu sebabnya kita membuang segala kebodohan, kita masuk dalam kehidupan, dalam hikmat. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Salib memungkinkan dia mati dan naik ke sorga. Dan karena itu dia naik ke sorga, dia menyediakan Roh Kudusnya. Dan Roh Kudusnya, Roh Allah itu membimbing kita dalam hikmat Allah. Supaya kita dapat hidup menurut standar ilahi. Berbeda sama pengetahuan teologi yang membuat seseorang merasa diri mampu dan akhirnya kemudian berdebat. Tapi orang yang dibimbing Roh Allah diberikan kemampuan untuk menyelamatkan jiwa, diberikan kemampuan untuk mengasihi, diberi kemampuan untuk bertindak, diberi kemampuan untuk melakukan segala kehendak Allah. Yang setuju katakan kehendak Allah. Amin. Banyak orang pikir pengetahuan itu cukup. Tapi Alkitab bukan hanya bicara pengetahuan, Alkitab bicara tentang Roh Allah. Dan Roh Allah ini akan menuntun kita untuk menggali kebenaran dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Supaya kita apa? Meluaskan kerajaan Allah. Supaya kita meninggikan Kristus. Supaya kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Supaya kita menjadi alat Tuhan untuk membawa damai sejahtera dan mempersatukan tubuh Kristus. Supaya di dalamnya nyata kemuliaan Allah. Alkitab berkata, lewat doa Kristus jadikan mereka satu. Supaya dunia percaya. Itu sebabnya ayat ini bilang apa? Wow, I'm so happy for this. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia? Selain roh manusia sendiri yang ada dalam diri dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Saya nyatakan dengan tegas, teologi itu perlu. Tapi Roh Allah itu mutlak. Saya bukan pendeta yang berkata, oh tidak perlu teologi, yang penting Roh Allah. Ada lagi pendeta yang berkata, oh bukan nggak penting Roh Allah, yang penting teologi. Buat saya teologi perlu, tapi Roh Allah itu mutlak. Karena seorang yang dipenuhi dengan Roh Allah, dia senang menggali kebenaran, dia senang belajar. Tapi kemudian dia diberikan roh untuk menimbang. Karunia yang kata Korintus bilang membedakan roh. Mana roh daging yang hanya menjadikan Alkitab sebagai ilmu. Dan mana Roh Allah yang menjadikan Alkitab sebagai kebenaran, makanan rohani untuk mempertumbuhkan dia, menjadikan dia dan mendorong dia semakin hari serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan yeah. Jelas. Kalau kita hanya menyelidiki Alkitab sebagai bagian dari ilmu, maka Alkitab tidak ada bedanya dengan Aljabar. Alkitab tidak ada bedanya sebagai buku sejarah. Alkitab tidak ada bedanya sebagai buku geografi. Tapi Alkitab berbeda, makanya disebut kitab suci. Karena untuk menyelidikinya bukan hanya dibutuhkan sekolah dan otak, tapi dibutuhkan hati, iman, dan keterbukaan akan pimpinan Roh Allah. Amin. Saya berdoa supaya kebenaran ini tertanam dalam diri saudara dan saudara mendapat maksud ilahi di dalamnya. Haleluya. Klik. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu. Bukan tahu sekedar apa tentang Alkitab, tapi tahu tentang apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Baik berkat maupun tanggung jawabnya. Ada banyak orang yang cuma sibuk berkatnya. Oh dalam Tuhan ada berkat ini, ada berkat ini. Amin.
Tapi juga ada tanggung jawab. Bahwa tanggung jawabnya pergi. Jadikan sekalian bangsa muridku. Apa tanggung jawab kita? Membawa damai. Karena berbahagialah mereka yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Apa tanggung jawab kita? Mempersatukan tubuh Kristus. Bukan memecah-mecahkannya. Apa tanggung jawab kita? Memuliakan Kristus. Karena kita berkata kalau kita meninggikan Kristus. Dia akan menarik banyak orang kepadanya. Apa tanggung jawab kita untuk hidup suci? Karena Alkitab bilang kuduskan dirimu hari ini, maka besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang saya punya tanggung jawab. Ayah, semangat dong. Bilang saya punya tanggung jawab. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang saya punya tanggung jawab. Amin. Betul ada berkat. Tetapi ayat Alkitab ini bilang apa? Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang apa? Karunia Allah. Makanya saya bilang tadi. Pusat dari karunia Allah mulainya dari apa? Salib. Iya kan? Dengan perkataan yang bukan diajarkan kami oleh hikmat manusia, hikmat dunia, tapi oleh roh. Hikmat surga. Saya sangat miris. Kalau hari-hari ini, sekolah-sekolah teologi diajarkan oleh para doktor-doktor teologi yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya menghargai para teolog-teolog hebat. Sampai bergelar master dan doktor. Saya salut, saya hormat. Dan saya berkata haleluya. Buat setiap pelajaran yang sudah kejar dan sudah pelajari dengan sungguh-sungguh. Tetapi saya menentang dalam kasih Kristus. Doktor-doktor teologi yang mengajar tanpa roh Allah. Yang kemudian akhirnya berkata bahwa Alkitab bukan firman Allah. Yang kemudian akhirnya berkata LGBT itu normal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang akhirnya berkata, kuasa-kuasa kegelapan itu hanyalah bagian dari fenomena alam hidup ini. Setan sudah gak ada. Wow! Itu yang saya sebut. Doktor-doktor pintar tapi bodoh, saudara. Bagaimana bisa menjadi doktor teologi tapi tidak percaya mujizat? Padahal Alkitab berbicara tentang mujizat. Saya percaya di akhir zaman Allah akan membangkitkan doktor-doktor teologi yang penuh dengan Roh Kudus. Doktor-doktor teologi yang mengajar di sekolah-sekolah teologi dengan api penginjilan yang dahsyat. Itu yang sedang kita nantikan. Ada banyak orang masuk sekolah teologi dengan api, keluar sekolah teologi padam apinya. Kenapa? Karena mereka hanya mengajar dengan hikmat manusia, tapi bukan dengan roh Allah. I love you. Saya mengasihi saudara. Dan saya mengasihi sekolah-sekolah teologi yang begitu berkembang hari-hari ini. Thank God. Untuk penyelenggara dari sekolah-sekolah teologi yang luar biasa. Tapi sebagai rekan, sebagai hamba Tuhan, sebagai sahabat. Saudara boleh mengkritik saya, saudara boleh menyerang saya, tapi saya mengasihi saudara. Dan saya hanya ajak saudara kembali kepada Alkitab. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Ini yang sedang Tuhan inginkan. Kegerakan besar terjadi bukan sekedar karena dibukanya sekolah-sekolah teologi, tapi kegerakan besar akan terjadi ketika sekolah-sekolah teologi dilawat oleh Tuhan, para doktornya, para teolognya dipenuhi dengan roh Allah dan mengajar dengan kuasa Allah. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, ini waktunya. Saya menantang jemaat-jemaat Tuhan sekalian. Mari jemaat-jemaat sekarang berdoa. Stop kita saling berkritik. Saya memang mengkritik karena saya mencintai dan saya mengasihi. Dan bukan saya menyerang.
Tetapi saya hendak mengajak jemaat untuk bersama berdoa. Mari kita berdoa untuk sekolah teologi apapun namanya. Apapun alirannya. Mau alirannya Pantekosta kah, mau alirannya Lutheran kah, mau alirannya Baptis kah, mau alirannya Protestan kah, mau alirannya Reform kah, mau alirannya Katolik kah, mau apapun alirannya. Mari kita berdoa. Supaya pengajar sekolah teologi tidak lagi mengajar dengan hikmat manusia, bukan hanya mengajarkan teologi sebagai ilmu, tapi mengajarkan dengan hikmat sorgawi dan roh Allah yang menyertai. Saya percaya, di akhir zaman, kalau setan tidak bisa menghambat orang untuk melayani, setan membuat orang melayani tanpa urapan. Setan mendorong orang melayani tapi tanpa kuasa. Tanpa roh Allah. Bagaimana memulainya? Men-stop sekolah-sekolah teologi yang hidup dalam kuasa. Sehingga para pengajarnya hanya mengajar dengan kata-kata yang indah seperti Farisi modern. Tapi tidak lagi mengajar dengan roh Allah. Saya berdoa ayat ini tergenapi. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh. Kita lihat selanjutnya. Tetapi manusia duniawi, lihat ya, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia duniawi, apa manusia duniawi? Manusia menolak salib. Manusia tidak mau dipimpin oleh hikmat Allah. Manusia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Dia cuma mau cari berkat. Dia hanya mau cari kenikmatan. Dia hanya mau cari kesenangan. Dia hanya mau cari sukses. Karena hal itu baginya satu kebodohan. Apa itu roh Allah? Kebodohan buat dia. Apa itu salib? Kebodohan. Dan ia tidak dapat memahami. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Ayat 15 menarik perhatian saya. Coba kembali ke ayat 15. Manusia rohani menilai segala sesuatu tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Dia mungkin dihujat. Dia mungkin diejek. Dia mungkin dibully. Dia mungkin dinyinyirin. Tapi dia tidak mau dinilai oleh orang. Apa artinya dinilai? Dinilai itu artinya diberi nilai sebenar-benarnya. Ya kan? Orang berkata Alkitab bukan firman Allah. Dinyinyirin. Yesus itu penyesat. Yesus itu begini dihina. Kenapa tidak dinilai? Oke. Alkitab ini katanya sudah dipalsukan. Tapi buku yang palsu ini mengajar. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Buku yang katanya palsu ini mengajar kita. Kalau ada orang menyakiti kamu, berdoalah dan memberkatilah. Buku ini mengajar. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Buku ini mengajar orang yang bertahan sampai kesudahan akan beroleh selamatnya. Buku ini mengajar seorang suami hanya boleh punya satu istri. Seorang istri hanya boleh punya satu suami. Kalau kita nilai buku ini, maka nilainya 10. Iya kan? Kadang kalau orang membenci orang Kristen, dia cuma ngajar mengasihi. Dia hanya mengajar hidup kudus. Itu yang Alkitab bilang. Orang rohani bisa menilai segala sesuatu. Tapi orang rohani tidak dinilai. Orang rohani hanya dihujat, hanya dibully, hanya dinyinyirin. Dan kalau itu terjadi, tetap maju, tetap semangat. Karena kita punya Tuhan, sumber kekuatan kita. Ayat terakhir bilang, ayat 16. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Artinya karena kami memiliki pikiran Kristus, kita dapat bertobat kalau kita salah. Ada banyak orang kalau udah salah masih ngotot. Ada banyak orang udah salah masih membenarkan diri. Ada banyak orang udah salah masih nyalain orang. Ini nggak bener lah, mertua saya nggak bener lah, orang tua saya nggak bener lah, suami saya nggak bener lah, istri saya nggak bener. Orang kalau udah salah ngotot. Itu yang saya bilang. Orang yang dirasuk setan dalam hidupnya.
Pak. Pak, kalau udah salah Pak, bertobat Pak. Bu, kalau udah salah jangan ngotot. Kalau udah salah jangan nyari kesalahan orang. Kalau udah salah justru jangan menghakimi orang. Memiliki pikiran Kristus artinya kalau saya tahu saya salah, saya berlutut, saya minta ampun. Anak bungsu yang lari meninggalkan rumah, membawa harta ayahnya. Pulang dan berkata, aku berdosa. Jangan jadikan aku anak bapak. But make me. Ya kan? Awalnya dia datang bilang apa? Give me, give me, give me. Berikan kepada saya, berikan pada saya, berikan pada saya. Hak saya, harta Bapa, hak saya, harta Bapa. Tapi waktu dia balik, make me. Selama iman Kristen kita masih give me, give me, give me, give me. Itu namanya belum matang, itu namanya belum dewasa, itu namanya belum rohani. Kapan kita tahu iman kita dewasa? Kapan kita tahu kita gak hidup lagi dengan otak ya, mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi dengan otak yang dipimpin oleh Roh Allah. Waktu kita berkata, make me an instrument. Jadikan aku alat. Jadikan aku berkat. Jadikan aku pemenang-pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Jadikan aku. Stop berdoa, give me, give me, give me, give me. Tapi sekarang mulai berseru kepada Tuhan, make me. Jadikan aku suami yang baik. Jadikan aku istri yang baik. Jadikan aku orang tua yang dapat diandalkan. Jadikan aku anak-anak muda yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa, Bapa dalam nama Yesus. Kalau ada mereka yang selama ini hanya berdoa, give me, give me, give me. Hari ini hamba berdoa, rubah mentalitas ini. Sehingga mulai hari ini doa kami. Make me. Make me, jadikan aku suami yang baik, jadikan aku pelayan Tuhan yang setia, jadikan aku pemenang jiwa, jadikan aku orang-orang muda yang dahsyat, jadikan aku istri yang luar biasa, jadikan aku mertua yang membawa damai, jadikan aku alat Tuhan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima. Spirit of give me, kita tolak. Dan kita terima sekarang. Roh yang membuat kita make me. Jadikan aku, jadikan aku, jadikan aku. Amin. Kita lihat selanjutnya. Klik. Saya catat di sini salib bukan hanya dasar iman dan kepastian serta pengharapan kita. Namun salib juga membuang kebodohan kita. Mungkin saudara menatap saya dan berkata apa maksudnya? Klik. Saya catat di sini karena pada dasarnya kita tanpa pemahaman tentang salib adalah manusia yang bodoh. Benar juga kata lagu. Aku manusia bodoh. Yeah. Tanpa salib kita adalah manusia-manusia yang bodoh. Kalau saudara bertanya pada saya, apa maksudnya? Klik, saya catat di sini. 1. Kita manusia egois. Kepala batu serta memaksakan kehendak. Tahukah saudara dengan egois, kepala batu dan memaksakan kehendak, kita menyusahkan orang dan kita jauh dari rencana Tuhan. Saudara-saudara yang egois, saudara-saudara yang kepala batu, saudara-saudara yang memaksakan kehendak. Pokoknya kalau saya bilang merah harus merah, kalau saya bilang biru harus biru. Kau pikir kau Tuhan ke apa? Mari kita sembah kau dalam roh dan kebenaran. Iya kan? Sorry, saya selalu bilang, saya hamba Tuhan yang bukan datang untuk nyenang-nyenangin hati saudara. Mungkin saya hamba Tuhan yang akan berbicara straightforward. I'm a simple servant of God. Saya hanya seorang hamba Tuhan sederhana. Yang straightforward, yang akan bicara jujur apa adanya. Meskipun saudara mau marah sama saya, meskipun saudara mau sakit hati dengan saya, meskipun saudara mau nyinyirin saya, meskipun saudara menyerang saya, I don't care, I love you. Saya mengasihi saudara dan karena itu, karena kasih saya kepada saudara, saya harus berbicara benar, bertanggung jawab buat setiap saudara. Dan untuk itu saya bilang, orang-orang yang egois, orang-orang yang kepala batu, orang-orang yang suka memaksakan kehendak, saya beri nama engkau bodoh. Engkau bodoh. Engkau bodoh. Udah gak usah ngotot. Mau pindahin channel. Udah bodoh pindahin channel lagi saudara. Iya kan? Karena orang egois.
Orang kepala batu, orang yang memaksakan kehendak. Dia nyusahin semua orang di sekitarnya. Dan dia menghambat rencana Allah terjadi dalam hidupnya. Sehingga orang egois, orang kepala batu dan orang yang memaksakan kehendak. Tidak akan pernah bertobat, tidak akan pernah mau dipimpin oleh Roh Allah. Dan hanya memaksakan kehendak menurut maunya sendiri. Dan akhirnya terbuang ke neraka. Dan karena kasih hari ini saya bilang, kau bodoh. Engkau harus bertobat. Yang kedua, siapa yang Alkitab bilang manusia bodoh? Orang yang cepat mengeluh. Orang yang bersungut-sungut, orang yang selalu putus asa. Orang yang selalu berpikir, udah saya mati aja deh, udah hancur aja deh. Udah saya mundur dari pelayanan, sudah saya buat aja apa yang saya mau. Hei bodoh! Kalau saja engkau mau berlutut di hadapan Tuhan, kalau saja engkau mau berkata, Tuhan ampuni aku berbalik, maka ada anugerah. Ingat anak bungsu tadi. Dia akhirnya makan makanan babi. Tapi dia gak putus asa. Dia masih ingat. I have a father. Aku punya bapa yang pasti akan menerima aku. Saudara, kalau lihat rumah tangga saudara mengeluh, saudara lihat orang tua saudara mengeluh, saudara lihat karena ekonomi saudara mengeluh, saudara lihat pelayanan saudara mengeluh, saudara lihat ada masalah di pekerjaan saudara mengeluh, saudara gak akan jadi apa-apa dalam hidup saudara. Mari jadi orang yang punya semangat juang. Kita masih punya Tuhan dan roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Sorry. Orang-orang yang cepat mengeluh, orang-orang yang selalu bersungut-sungut, orang yang cepat putus asa, saya beri nama orang bodoh. Setelah boleh ngotot sama saya dan bilang, ya saya memang bodoh, mau diapain? Balik! Udah bodoh ngotot lagi saudara-saudara. Pada Yesus buka tangan dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Mulai hari ini belajar bersyukur. Mulai hari ini belajar beriman. Mulai hari ini belajar bangkit dan percaya bahwa di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yang ketiga, siapa orang bodoh dalam Alkitab? Orang yang mudah kompromi dan menghalalkan segala cara. Udah tahu salah. Udah tahu gak benar, kita bilang ya tanggunglah, saya memang orangnya begini, mau diapain. Bodoh, saudara-saudara. Alkitab berkata, kalau saja engkau mau tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Hidup harus punya prinsip. Hidup harus punya nilai. Hidup harus punya keyakinan. Jangan jadi orang bodoh yang menghalalkan segala cara. Dan kemudian kompromi dengan dosa. Kalau salah katakan salah. Meskipun harus berdarah-darah. Meskipun harus bercucuran air mata. Tapi kalau itu salah berani berkata tidak. Karena bersama Yesus kita dibawa ke jalan yang benar. Haleluya. Selanjutnya siapa itu manusia bodoh? Manusia yang susah berkomitmen. Susah jujur. Dan susah setia. Hidup yang dia pikir cuma yang menyenangkan buat dia. Kalau perlu dia bohong, kalau perlu dia manipulasi, kalau perlu dia menghalalkan segala cara. Kalau dia perlu dia curang, dia pakai jalan apa saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saul adalah orang baik yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi satu kali Samuel bilang perbuatanmu itu bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia gak jujur. Karena dia gak setia. Dan karena dia susah berkomitmen. Akhirnya apa yang terjadi? Kerajaan ini dirampas dari hidupnya, saudaraku. Orang menganggap bohong itu sebuah kesalahan kecil. Kelemahan manusiawi. Tapi Alkitab berkata kalau kamu berdusta, iblis yang menjadi bapamu. Jangan anggap bohong itu dosa kecil. Orang yang biasa berbohong lama-lama bermanipulasi. Dan lama-lama merekayasakan segala sesuatunya. Selalu saya bilang, pembohong-pembohong itu anak setan. Pembohong-pembohong itu alat setan untuk mengacaukan banyak hal. Pada dasarnya kita, tanpa pemahaman akan salib, tanpa hikmat sorga, tanpa tuntunan roh Allah, kita menjadi orang-orang bodoh. Satu, kita egois kepala batu dan memaksakan kehendak. Dua, kita cepat mengeluh, bersungut-sungut dan putus asa. Tiga, kita mudah kompromi dan menghalalkan segala cara. Empat, kita susah berkomitmen, kita susah jujur dan susah setia. Klik. Salib membuang kebodohan kita. Saya pelajari. Apa hubungannya salib membuang kebodohan kita?
Saya sempat catat di sini beberapa hal menarik. Dan saya simpulkan minimal ada 4 hal yang kita belajar dari salib. Yang pertama, karena melalui salib kita belajar untuk mengandalkan hikmat. Tanpa salib kita jadi orang yang hanya mengandalkan perhitungan logika, rasa, dan keinginan daging. Tapi waktu kita dipimpin oleh salib, maka kita terdorong untuk berkata, Tuhan, apa maksud Tuhan di balik ini? Tuhan, apa langkah yang harus saya perbuat? Tuhan, sikap apa yang harus saya ambil? Tuhan, jalan apa yang harus saya tempuh? Dan ketika kita dibimbing dengan hikmat Tuhan, maka Alkitab dengan tegas berkata, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Yang kedua, salib membuang kebodohan kita, karena melalui salib kita belajar untuk dipimpin bukan dengan roh dunia, namun roh Allah. Roh dunia atau roh manusia hanya membuat kita berpikir bagaimana kaya, bagaimana puas, bagaimana enak, bagaimana nikmat, bagaimana senang, bagaimana mendapatkan semua yang kita harapkan. Supaya kita dapat berkompetisi dengan orang lain dan membuat diri kita lebih hebat dari orang lain. Tapi roh Allah membuat kita, 1, meluaskan kerajaan Allah. 2, selalu memuliakan Kristus. 3, selalu memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. 4, selalu membawa damai. 5, selalu mempertahankan hidup kudus. Karena Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku itu kudus. Haleluya. Selanjutnya, karena melalui salib kita belajar. Apa hubungannya salib bisa membuang kebodohan kita? Karena melalui salib kita belajar untuk menjauhkan diri dari asumsi. Karena menafsirkan segalanya secara roh. Alkitab dengan tegas berkata, kami menafsirkan segalanya dengan roh. Ada pepatah bahasa Inggris yang berkata, assumption is the mother of confusion. Di mana ada asumsi, yang timbul kebingungan-kebingungan. Banyak rumah tangga bercerai kenapa asumsi. Istri sebentar-bentar selalu tanya sama suaminya, Papa sayang aku enggak? Suaminya emosi. Kau usah nanya-nanya terus. Tadi tanya lagi. Kalau aku mati, Papa kawin lagi enggak? Itu pertanyaan yang paling sering bikin ribut rumah tangga. Kalau otak suami lagi senang, dia bilang, kalau kau mati, ku juga mati. Tapi kalau otak suami lagi kacau, Pak, kalau aku mati, Papa kawin lagi nggak? Iya, sama mudaan yang lebih cantik dari kamu, nggak cerewet kayak kamu. Seperti knalpot bajai yang bunyinya retet. Banyak rumah tangga bermasalah karena asumsi. Dia lihat suaminya berubah, oh Papa udah nggak sayang sama saya. Iblis senang bermain dengan asumsi. Makanya banyak komunikasi nggak bisa lancar. Kenapa? Karena asumsi. Makanya selalu saya bilang komunikasi itu mulut sama kuping. Otak nggak usah dibawa-bawa. Sayang, kamu mau kemana? Saya mau ke Bandung. Ke Bandung ngapain? Mau ke outlet. Kenapa mesti ke outletnya di Bandung? Karena di situ lebih murah, barangnya banyak yang bagus-bagus. Oh, udah. Itu namanya komunikasi. Kamu mau kemana? Ngapain sih nanya kok curiga melulu? Ah, itu namanya asumsi. Suami nanya atau istri nanya, dia udah berpikir. Ini nanya-nanya kenapa ya? Jangan-jangan, itu asumsi. Sayang, kamu mau kemana? Saya mau ke Bandung. Oh, mau ketemu mantan kamu ya? Mau ketemu mantan kamu ya? Karena kamu dulu sekolah di Bandung ya? Itu asumsi. Banyak keributan dalam pelayanan kan gitu, asumsi.
If you don't know, ask. Kalau kamu nggak tahu, tanya. Persoalannya banyak orang kalau nggak tahu, sok tahu. Mikir, langsung asumsi. Suzon kata orang Arab bilang. Iya. Tetapi Alkitab bilang kami memiliki pikiran Kristus. Kami nggak mau berasumsi. Karena Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan merubah ratapan menjadi tarian. Bahkan kepada dalam hati Yusuf berkata apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, biarin. Tapi Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Ini yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Bukan asumsi. Tapi iman dan keyakinan. Bahwa Allah senantiasa melakukan yang baik. Bagi setiap orang yang mengasihi dia. Haleluya. Selanjutnya. Kenapa kita yakin bahwa salib membuang kebodohan kita? Karena melalui salib kita belajar untuk mengandalkan hikmat. Melalui salib kita dipimpin bukan dengan roh dunia namun roh Allah. Melalui salib kita dijauhkan dari asumsi karena kita menafsirkan segalanya secara roh. Dan yang keempat, bahwa karena melalui salib kita belajar untuk selalu membangun manusia rohani. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bangun manusia roh di dalam dirimu, baru kau kuat menghadapi segala perkara. Orang sekarang yang disibukkan outward appearance. Wah, ada keriput, wah dia setrika, pakai benang. Ya, kerjainnya di Korea. Gara-gara pandemi, nggak bisa ke Korea, turun. Aneh-aneh, saudara. Orang sekarang yang dia bangun manusia duniawinya. Lemak disedot, ini dikencengin, ini ditarik. Saya bukan anti. Tapi lihat aja. Orang kalau kebiasaan operasi. Ditarik sana, tarik sini, lama-lama gak puas ini. Sampai salah tarik lama-lama. Ya, karena orang sekarang dia sibukkan hanya manusia duniawinya. Krem inilah, gosok sana, gosok sinilah, cabut sanalah, garis sinilah, garis sanalah. Silahkan aja. Tapi yang harus kau bereskan manusia rohani, saudara. Bu, buat apa kelihatan awet muda, Bu? Tapi engkau mulutnya jahat, Bu. Bibir ditipisin, Bu. Tapi yang keluar tetap silet yang menakutkan. Sudah akhirnya kecewa sendiri. Suami saya kok gak ada tahu diuntung ya. Saya udah modelnya kayak begini. Dia tetap lari sama sorry ya. Seleranya memang murahan. Punya Mercy kok cari bajai. Yang mana Mercy, yang mana bajai, Bu? Itu yang saya bilang. Pak, bangunlah manusia rohani. Bu, bangunlah manusia rohani. Adik-adik muda, bangunlah manusia rohani. Karena kita memahami salib, kita sadar Yesus disalib mati buat saya. Supaya saya menjadi segambar serupa dengan dia. Untuk masuk dalam kemuliaan yang bersama dia. Yang setuju katakan amin. Tidak salah jadi orang gagah. Tidak salah jadi orang cantik. Tetapi cantik gak ada maknanya kalau hatimu busuk. Gagah tidak ada maknanya, six pack tidak ada maknanya. Memang six pack. Tapi hati busuk dan bajingan, saudara. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Ini waktunya untuk kita bangun manusia roh. Manusia yang mengampuni. Manusia yang sabar. Manusia yang menguasai diri. Manusia yang selalu ingin jadi berkat. Manusia yang punya mental memberi, bukan hanya mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Ketika manusia rohani kita dibangun, kita dapat berkata, sekarang aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Yang setuju katakan amin. Yeah. Penutup. Saya catat di sini. Tanggung jawab setiap kita yang siap memikul salib. Siap berpegang pada salib.
siap memandang salib adalah buang segala kebodohan. Sama-sama bilang, dalam nama Yesus. Ayo sama-sama bilang sama saya, dalam nama Yesus. Ayo sama-sama bilang, dalam nama Yesus. Saya siap mulai hari ini karena salib Yesus untuk membuang segala kebodohan dari dalam hidup saya. Yes, haleluya. Selanjutnya, klik. Saya catat di sini, bagaimana kita buang segala kebodohan? Satu, dengan iman. Artinya sekarang, hidup yang kujalani sekarang bukan hidup karena melihat, bukan hidup karena hitung-hitungan, bukan karena hidup cari kesenangan, tapi hidup dengan iman. Amin. Karena Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Orang hebat akan hidup dengan mulut dan otaknya. Tapi orang benar akan hidup oleh iman. Alkitab berkata yang lain bermegah dengan keretanya, yang lain bermegah dengan kudanya. Tetapi kita bermegah dalam Allah yang menyelamatkan kita. Mereka rebah dan jatuh. Kita tetap tegak berdiri dan melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab setiap kita yang siap memikul salib adalah buang segala kebodohan. Bukan hanya dengan iman, tapi juga dengan perubahan-perubahan nyata. Bagaimana kita bisa buang kebodohan kita sekarang karena kita hidup dalam iman. Iman mendorong kita untuk tidak sombong, iman mendorong kita untuk tidak angkuh, iman mendorong kita untuk tidak egois, iman mendorong kita untuk tidak kepala batu dan mau menang sendiri. Tapi iman mendorong kita untuk hidup sepenuhnya dalam rencana Allah. Yang kedua, dengan perubahan-perubahan nyata, karena selalu saya katakan kekristenan tanpa berubah hanyalah kepalsuan dan kemunafikan belaka. Jangan sebut dirimu Kristen kalau engkau tidak pernah berubah. Bu, berubahlah dari cerewetmu itu. Pak, berubahlah dari sifat egois, kepala batu dan mau menangnya sendiri itu. Adik-adik muda, berubahlah dari cara hidupmu yang kompromi dengan dosa. Jangan tertipu setan sambil bilang, ya tapi kan kita berbeda, kita kan hidup di zaman modern. Setan, jangan biarkan terus mengganggu pikiran saudara. Ini waktunya lawan iblis dan berkata, aku ciptaan Kristus. Aku hidup menurut kehendak Tuhan. Bisa? Bisa. Bisa. Kalau memang tekad kita Tuhan, setiap hari harus saya berubah. Perubahan bukan hanya sekali seumur hidup. Betul, bertobat itu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu perubahan total satu kali seumur hidup. Tapi perubahan setiap hari, setiap hari. Sampai kapan kita berubah? Sampai kita segambar serupa dengan Kristus. Diangkat dalam awan-awan kemuliaan bersama Dia. Saja katakan amin. Yang ketiga, apa tanggung jawab setiap kita yang siap memikul salib? Buang kebodohan. Satu, dengan iman. Dua, dengan perubahan-perubahan nyata dalam kesadaran kita. Dan yang ketiga, dengan perkataan-perkataan yang berkualitas surga. Salah satu bukti bahwa salib telah mengubah kita. Hikmat surga menyertai kita dan roh Allah di dalam kita. Akan terlihat dari apa? Perkataan-perkataan kita. Perkataan-perkataan kita bukan menghina. Perkataan-perkataan kita bukan merendahkan. Perkataan-perkataan kita bukan dipakai setan. Perkataan-perkataan kita bukan menghakimi. Perkataan-perkataan kita bukan seenaknya. Tapi perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang membawa damai. Mungkin sudah berkata, ya hanya bercanda. Ya bercanda juga gak harus menghina kan. Bercanda juga gak harus nyakitin kan. Bercanda juga gak harus nyinyirin orang kan. Iblis sedang pakai banyak mulut istri untuk merusak rumah tangga. Iblis sedang pakai banyak mulut suami untuk menghancurkan rumah tangga. Iblis sedang pakai banyak mulut orang tua untuk mendatangkan luka kepada anak-anaknya. Dan iblis sedang pakai banyak mulut anak-anak muda untuk membuat kepahitan kepada orang tuanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada dua saran saya buat setiap jemaat Tuhan yang menerima firman hari ini. Buat saudara yang menerima melalui live channel. Buat saudara yang menerima melalui program Jak TV Damai Bersama Pendeta Gilbert Lumoindong. Buat setiap saudara jemaat Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center. Buat setiap saudara yang bahkan menikmati program ini rerun sekalipun. Izinkan saya mengingatkan buat saudara. Dua hal ini. Yang pertama, kalau tergantung kita, biarlah mulut kita mengucapkan berkat, mengucapkan damai, mengucapkan kasih, mengucapkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua, jika kita menerima
perkataan-perkataan yang menyakitkan dan melukai. Imani bahwa Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Kita jangan buka pintu untuk sakit hati. Wah benar Gilbert bilang, suami saya dipakai setan, ngomongnya begini-begini. Biarin. Tetapi untuk kita ada switch sendiri di kuping kita. Dia boleh maki kita, dia boleh nyinyirin kita, dia boleh lukai kita. Tapi kita terima dengan iman bahwa Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Dan berkat-berkat yang sempurna mengalir dalam hidup kita. Kita jaga perkataan kita. Tapi kita tidak mau sakit hati, kita tidak mau kepahitan, kita tidak mau hidup dalam kebencian untuk perkataan-perkataan yang menyakitkan, atau perbuatan-perbuatan yang menyakitkan yang dikenakan pada kita. Karena kita percaya, Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Dia berikan yang terbaik buat setiap orang yang mengasihi Dia. Yang saja katakan amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Tanggung jawab setiap kita yang siap memikul salib adalah buang segala kebodohan. Dengan iman, dengan perubahan-perubahan nyata, dengan perkataan-perkataan yang berkualitas surga. Dan yang keempat, dengan semangat untuk selalu semakin serupa dengan Kristus. Ingat, buat orang-orang yang tidak percaya, Yesus akan datang sebagai pencuri. Tapi buat kita yang percaya, Yesus datang sebagai mempelainya. Yang akan menjemput kita untuk dipersiapkan sebagai mempelai Kristus yang tak bercacat celah. Dalam bahasa Inggris dikatakan without any spot and wrinkle. Tanpa cacat dan celah. Artinya apa? Tuhan mengizinkan. Bahkan badai yang menyakitkan hari-hari ini. Saya percaya. Setiap anak Tuhan. Hari-hari ini sedang melewati ujian yang berat. Karena sedang melewati masa persiapan. Alkitab bilang masa penampian. Gereja Tuhan sedang dimurnikan. Jangan mengeluh, jangan putus asa. Ini saat yang tepat untuk kita membuang segala kebodohan kita sambil tetap memandang salib. Karena Alkitab dengan tegas berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jangan jadi orang percaya yang bodoh, tapi jadi orang percaya yang tetap tegar. Jadi orang percaya yang tetap beriman. Jadi orang percaya yang tetap mengabarkan Injil. Jadi orang percaya yang tetap memberkati. Jadi orang percaya yang tetap dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus. Dan bersemangat untuk menuntaskan amanat agung pergi. Jadikan sekalian bangsa muridku. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Semua katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini adalah hari yang baik. Sampai setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini kita diingatkan. Betul kita cinta Yesus, betul kita mengasihi Tuhan, tapi seringkali kita tetap menjadi orang yang bodoh. Yang masih menyimpan dendam, masih menyimpan kepahitan, masih kompromi dengan dosa, masih menghalalkan segala cara, dan mengharapkan semua orang untuk mengerti kita dan kita tidak mau berubah. Hari ini Tuhan Yesus sedang memilih dan memanggil kita. Dan Tuhan Yesus mau menolong kita untuk kita berani membuang kebodohan kita. Dengan rohnya, dengan tuntunan hikmat sorgawinya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada.
Mungkin engkau suami yang berselingkuh. Mungkin kau suami yang kasar. Mungkin kau istri yang egois, mau menang sendiri. Mungkin kau orang-orang muda yang kompromi dengan dosa. Mungkin kau pelayan-pelayan Tuhan yang mundur maju. Mungkin kau orang yang senangnya bersaing dan berkompetisi dengan siapapun. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Hari ini adalah hari yang baik. Saya percaya Tuhan sedang berbicara secara spesifik pada saudara. Salib bukan hanya mengampuni dosa kita. Salib bukan hanya menjadi jaminan kemenangan kita. Salib bukan hanya kepastian bahwa hidup kita sudah diselamatkan. Tapi salib juga ada dorongan buat kita untuk membuang segala kebodohan kita. Dan untuk berkata, bagiku Kristus adalah segala-galanya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan dan taruh tangan kanan saudara di dada, buka hati, izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman hari ini keras buat kami. Untuk menyadarkan kami tidak mau jadi anak Tuhan yang bodoh. Kami sudah diselamatkan, kami sudah menerima kasih karunia, kami sudah menerima anugerah. Kami tidak mau bersifat bodoh. Ampuni kami. Kuatkan kami. Mampukan kami untuk membuang segala kebodohan dalam hidup kami. Dan menerima kasih karunia dalam anugerah-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, jangan mau lagi hidup dalam kebodohan. Tapi pandang salib. Belajar mengalah. Belajar sabar. Belajar hidup damai. Belajar tetap mengabarkan Injil. Belajar tetap menjadi saksi Tuhan. Belajar tetap untuk mempertahankan hidup suci. Apapun harganya. Gak apa-apa ditertawakan orang. Gak apa-apa dianggap kampungan. Tapi tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit boleh taruh tangan kanan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa, firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit disembuhkan. Dengan iman, melalui ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing, kami letakkan tangan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami tolak segala virus, kami tolak segala bakteri, kuman-kuman, segala infeksi di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan bekerja, kuasa kesembuhan bekerja, kuasa kesembuhan bekerja. Jama di dalam nama Yesus. Angkat semua sakit penyakit ini. Angkat semua beban ini. Angkat semua serangan setan ini dalam nama Yesus. Karena tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Karena kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Bangkitkan iman kami. Supaya dengan iman kami boleh terus melihat mujizat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu apa saja yang kau ucapkan. Jika kau tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba doa firman termaterai apa saja mereka kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba juga doa buat bangsa negara kami Indonesia. Selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan berkati. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan dari sorga. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kemuliaan Tuhan dan mengabarkan berita kasih karunia dengan sempurna. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Secara khusus minggu depan kami akan menerima perjamuan suci sebagai awal dari bulan Oktober. Tuhan pakai, Tuhan berkati. Sehingga melalui perjamuan suci ini kami diingatkan kembali pada kematian dan kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, Ketua BNPT, Ketua BNPB, para bupati, para gubernur, para wali kota, setiap anggota DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, MPR, RI, kami doakan di dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan boleh ada di pemimpin-pemimpin kami.
dan diberikan kemampuan untuk menangani bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari dukun paranormal, kuasa-kuasa kegelapan, dari segala bentuk korupsi dalam nama Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kami dalam damai sejahtera dan hikmat dari sorga. Terima kasih Bapa. Hari-hari ini kami juga berdoa untuk pandemi yang sedang berlangsung. Tuhan, kami berdoa hari-hari ini mulai begitu banyak roh ketakutan yang disebar di mana-mana dan manusia sedang hidup dalam ketakutan. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, baik melalui media, baik melalui kebijaksanaan pemerintah, roh ketakutan tidak disebarkan lagi. Kami melihat bahwa roh ketakutan sedang disebar dan melanda di mana-mana dengan fear engineering yang begitu kuat. Kami patahkan di dalam nama Yesus, karena Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Betul, kami harus waspada, tapi bukan harus hidup dalam ketakutan. Tuhan tolong, sehingga gereja-gereja tidak lagi menyebarkan ketakutan. Betul, kami harus menjalankan protokol kesehatan, tapi ketakutan ini telah mengganggu imun tubuh dari manusia. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Apapun permainan setan untuk roh ketakutan ini, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kekuatan dan kasih Tuhan boleh terjadi. Pengatur kebijaksanaan boleh membuat sebuah terobosan untuk menghadapi pandemi ini. Karena pasti untuk setiap masalah ada jalan keluar. Terima kasih Bapa. Terima kasih para dokter, para suster, para petugas rumah sakit. Tuhan juga tolong sebagai benteng terakhir dari persoalan ini, dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jauhkan bangsa kami dari kematian dan kematian dari COVID ini maupun penyebab-penyebab lain. Biar ada anugerah buat bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Permainan-permainan politik apapun kami tolak di dalam nama Yesus. Sehingga hanya kebenaran yang boleh ada di bangsa ini. Persiapan pilkada serentak bulan Desember, Tuhan tolong. Kalau memang yang terbaik buat bangsa ini pilkada harus dimundurkan, biarlah Tuhan tolong sehingga pilkada dimundurkan. Tetapi kalau memang yang terbaik dari Tuhan pilkada tetap berlangsung, Tuhan tolong sehingga tidak menjadi klaster-klaster baru dari persoalan pandemi ini. Kami ucapkan berkat, biar pemimpin-pemimpin di bangsa kami dituntun dalam kasih-Mu. Dan setiap kami yang sudah menerima firman hari ini, kami tidak mau jadi orang bodoh yang hidup hanya menurut hawa nafsu dan logika belaka. Tapi kami mau hidup dalam tuntunan roh Allah, hikmat sorgawi, dan kasih yang dari Tuhan. Sehingga kami dapat berkata, aku lebih daripada pemenang, karena Kristus yang mengasihi aku. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama bilang, saya tidak bodoh lagi. Saya tidak bodoh lagi. Saya pegang salib. Saya pegang. Haleluya, haleluya. Wow, puji Tuhan. Salib membuang segala kebodohan kita. Kita bukan orang bodoh, tapi kita orang yang berhikmat. Kita dengar firman dan kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Haleluya.